Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Semangat tinggi dan bekerja keras yang diterapkan Jessica Wijaya akhirnya berbuah manis. Gadis cantik kelahiran Jakarta 24 Mei 2004 ini berhasil menjadi runner-up 1 dalam pemilihan Miss Chinese Indonesia 2024. Dengan posisi itu, maka Jessica berhak mendapat gelar Miss Tourism Indonesia 2024. Gelar tersebut diraih Jessica saat malam grand final pemilihan Miss Chinese Indonesia 2024 yang dilangsungkan di Angke Heritage Peak 2. Tim liputan Eljon Media berkesempatan melakukan wawancara eksklusif dengan Jessica terkait prestasi yang diraihnya ini. Kepada tim liputan Eljon Media, Jessica mengungkapkan rasa puasnya karena kerja keras dan persiapannya akhirnya membuahkan hasil. Jessica juga mengungkapkan bahwa persiapannya untuk mengikuti ajang Miss Chinese Indonesia tidak bisa dibilang mudah. Persiapan dimulai sejak awal tahun, termasuk latihan balet untuk talent, kelas public speaking, dan catwalk. Selama karantina, Jessica mengikuti berbagai sesi pembekalan dari narasumber berkualitas yang memberinya banyak ilmu baru. Namun yang paling berpengaruh dalam perjalanan ini adalah dukungan penuh dari ibunya. Tahun 2024 adalah kali kedua Jessica mengikuti ajang Miss Chinese Indonesia setelah sebelumnya sempat berpartisipasi pada tahun 2022. Meski sempat sakit pada tahun sebelumnya, Jessica merasa termotivasi untuk mencoba lagi dan meraih hasil yang lebih baik. Selain itu, Jessica menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia Martinus Joni Sugiarto atau yang akrab disapa Dedi Joni, dan para dewan juri yang telah memberinya kesempatan untuk menjadi runner-up 1 atau juara kedua Miss Tourism Indonesia 2024. Sektor pariwisata, terutama yang berkaitan dengan akulturasi budaya Tionghoa di Indonesia, menjadi fokus utama Jessica dalam masa jabatannya sebagai Miss Tourism Indonesia. Jessica yakin bahwa sektor pariwisata berperan penting dalam mengangkat budaya Tionghoa Indonesia. Jessica juga menyoroti pentingnya promosi destinasi wisata berbasis budaya Tionghoa melalui platform digital, terutama media sosial. Jessica juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih mengenal dan melestarikan budaya Tionghoa Indonesia. Tentunya saya merasa sangat bangga dan juga sangat puas dengan hasil saya menjadi Miss Tourism Indonesia 2024. Atas kerja keras saya, akhirnya saya bisa sampai di posisi ini sekarang. Menurut aku sendiri, dari performa aku di karantina, sebelum karantina, dan bahkan after karantina di grand final, aku punya firasat kalau aku bakal masuk top 6, tapi nggak tahu kalau bakal top 2. Kalau untuk persiapan aku sendiri, aku dari bulan Januari udah mulai bikin koreografi untuk video talent aku yang ballet Chinese itu, dan aku juga mengikuti kelas catwalk dan juga public speaking di Manohara. Jadi aku rasa aku banyak banget persiapannya, bukan cuma physically tapi juga mentally. Untuk pas karantina sendiri kan banyak banget sesi-sesi pembekalan dari narasumber yang sangat-sangat berkualitas, dan juga aku rasa dari presentasi dan materinya benar-benar banyak banget yang dapat dipetik dan dilaksanakan untuk kedepannya sebagai Miss Chinese Tourism Indonesia ini. Harus disebutkan satu atau dua, mungkin nggak bisa, tapi aku sebutkan yang paling berpengaruh, yaitu mami aku. Dia support aku di semuanya, mulai dari aku bilang aku mau ikut lagi, sampai persiapannya, sampai bahkan dia dukung aku secara mentally kalau aku lagi down, dia bantuin aku dan semuanya. Jadi aku rasa mama aku yang paling support aku untuk ikut Miss Chinese ini. Dari awal sampai akhir, setiap hari bantuin bawa baju yang misalkan belum datang pada saat itu karena mau maksimal custom dan semuanya, dia nganterin ke hotelnya juga. 2 kali aku ikut Miss Chinese. Iya. Sebelumnya aku pernah ikut di tahun 2022, tapi aku sakit, jadi aku rasa aku mau coba lagi tahun ini untuk supaya mendapatkan hasil yang lebih baik, dan membuahkan hasil aku dapat runner-up 1 atau juara 2. Untuk kontes pageant Miss Chinese Indonesia sendiri, aku sebenarnya mau ikut karena aku merupakan Chinese Indonesian di Indonesia, dan aku rasa dengan culture yang keluarga aku ajarkan ke aku mau kasih tahu ke younger generations. Aku mau sebarluaskan dan mau mereka melestarikan budaya Chinese Indonesia yang sebenarnya sangat indah ini, gitu. Inspirasinya sebenarnya dari kungkung aku yang udah nggak ada. Jadi dari dulu dia mau aku mencapai sesuatu dalam hidup aku, dan aku rasa ini merupakan suatu pencapaian yang aku rasa dia bakal bangga sama aku, gitu. Sebelumnya aku mau berterima kasih banget sama Dedi dan juga judges-judges untuk memberikan aku kesempatan untuk menjadi runner-up pertama atau juara kedua Miss Tourism Indonesia, di mana tentunya dalam 1 tahun ini aku akan mengerjakan banyak sekali tugas dengan yayasan untuk melestarikan budaya Chinese Indonesia, khususnya di sektor pariwisata.
Untuk aku sendiri, sektor pariwisata, aku tahu sebenarnya banyak di Indonesia sektor pariwisata yang merupakan akulturasi budaya dari Chinese Indonesian. Dan aku rasa aku bisa menonjolkan itu dan juga mensebarluaskan tentang sektor pariwisata di Indonesia. Dan aku juga merupakan orang yang suka traveling, jadi aku suka edit video dan menggabungkannya jadi satu untuk menjadi sebuah vlog. Jadi tentunya akan membantu banget saat aku menjadi Miss Tourism Indonesia. Menurut dari aku sendiri, sektor pariwisata tentang Chinese di Indonesia untuk sekarang sudah lebih meningkat daripada sebelumnya, karena sebelumnya yang kita tahu merupakan hanya misalkan pancoran glodok, tapi sekarang udah ada pancoran yang dimodernisasi di Peak, di Kelapa Gading. Jadi sebenarnya lebih banyak sektor pariwisata di Indonesia yang ada budaya Chinese-nya dan juga dimodernisasi agar younger generation sekarang bisa lebih tahu tentang itu. Jadi aku rasa pasti kedepannya akan lebih banyak lagi, tapi untuk sekarang sudah lumayan berkembang daripada sebelumnya. Tentunya saya akan mempromosikan sektor pariwisata yang berbasis Tionghoa seperti di video akulturasi saya bahkan membawa kalian untuk melihat dari pancoran glodok, di mana itu merupakan zaman jadul untuk akulturasi Chinese hingga yang modern dan terdigitalisasi di pancoran Peak dan juga pancoran Kelapa Gading, dan yang paling terakhir di Angke Heritage yang memang baru buka sekarang ini. Jadi saya rasa saya bisa untuk mempromosikan tourism dari Indonesia ini. Saya akan mempromosikan itu melalui media sosial saya, mulai dari TikTok, Instagram, dan juga platform tentunya Miss Chinese Indonesia dan juga Eljon Pageants. Menurut saya ingin menggunakan media sosial karena media sosial ini sangat gampang untuk di-reach oleh semua orang, mulai dari generasi muda yang memang sekarang udah lebih digitalisasi hingga generasi tua yang bisa sering melihat dan juga membagikannya lewat WhatsApp. Jadi saya rasa platform media sosial merupakan platform yang tepat untuk mempromosikan budaya Chinese Indonesia ini. Harapan aku sendiri sektor pariwisata di Indonesia agar dapat lebih dikenal tidak hanya di Indonesia sendiri tetapi juga di mancanegara. Jadi orang tahu ke Indonesia itu bukan cuma ada Bali nih, tapi ada hal dan tempat-tempat lain yang dapat dipromosikan dan dilihat. Melalui gelar Miss Tourism Indonesia 2024, Jessica Wijaya tidak hanya ingin memperkenalkan keindahan pariwisata Indonesia, tetapi juga menonjolkan pentingnya akulturasi budaya Tionghoa yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa. Sebagai bagian dari komitmennya, Jessica siap untuk menjadi duta budaya yang mempromosikan destinasi wisata yang kaya akan sejarah dan nilai budaya. Tim Eljon Media melaporkan.